yang penting ada. Tapi begitu pakai sudah, yang penting ada. Jangan diganggu. Islam itu rahmatan lil alamin. Kepala tuh kamu. Islam rahmatan lil alamin bukan berarti membiarkan kemaksiatan, betul? Rahmatan lil alamin itu justru menukar kemaksiatan dengan tangan, dengan mulut, atau benci dengan hati. Kalau kemaksiatan dibiarkan, itu bukan rahmatan lil alamin, itu laknatan lil alamin. Laknat lil alamin. Dosa yang kedua namanya mungkar. Dosa besar juga. Apa bedanya mungkar? Mungkar dosa besar yang merugikan orang. Kalau bunuh diri merugikan diri sendiri namanya fahsya. Membunuh orang namanya mungkar. Bunuh orang mungkar karena merugikan orang. Jadi yatim anaknya, di janda anak istrinya kan. Nah, mungkar itu. Hisap narkoba, fahsya. Jual narkoba, mungkar, dia merugikan orang. Membuat narkoba, apa hukumnya? Mungkar, itu merugikan orang. Zina suka sama suka, fahsya. Memperkosa orang, mungkar. Jadi dosa itu dua yang besar, fahsya atau mungkar. Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya harus cegah. Hanya bedanya mungkar itu terang-terangan, sedangkan fahsya sembunyi-sembunyi. Nah, mana ada orang berzina di depan pintu masjid, pastilah sembunyi-sembunyi, betul? Kalau mungkar terang-terangan. Berjudi sembunyi-sembunyi dia, tapi kalau membunuh orang, ya pastilah paling tidak dia sama yang dibunuhnya itu tahu. Kata Nabi, yang disuruh kita mencegah orang lain itu bukan fahsya tapi mungkar. Karena fahsya itu kita sendiri yang menukarnya, kita sendiri. Kalau mungkar orang bisa, karena bisa dilihat. Man ra'a minkum mungkaron. Enggak disebut di situ man ra'a minkum fahsyaan. Barang siapa melihat yang fahsya, enggak. Fahsya disembunyikan orang. Man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, dosa besar yang merugikan orang, falyughayyirhu biyadihi, wajiblah orang itu menukarnya dengan tangannya, dengan kekuasaan. Tengok orang nggak sholat, itu kan mungkar tuh. Ajak dia sholat, tukar dia. Ini memang penyakit masjid seluruh Indonesia. Sound systemnya pasti nggak bagus. Duit infak itu untuk sound system, bukan untuk lampu taman, bukan untuk ngecat pagar. Kalau gereja bagus-bagus sekali itu sound systemnya. Kalau masjid rusak, setengah mati ustaz ceramah, nggak didengar orang. Tukar sound systemnya, beli yang 25 juta. Bagus, taruh speakernya di bawah sana satu, bawah sana satu. Orang yang dengar duduk di lantai kok speakernya di atas, nggak kena kupingnya. Yang dengar khutbah Jumat duduknya di lantai, speakernya di atas. Kadang-kadang di atas sana, kan macam orang menjadi belajar fisika. Gunakan itu ilmu dunia itu untuk agama kita. Siap? Siap. Saya nggak suka pakai begini-begini. Kan jelek kali macam orang planet aku. Beli mic-nya yang mahal, harga 1,5 juta. Enak, aduh, langsung terdengar semua. Itunya yang ampere-nya besar, pakai mixer. Untuk agama, untuk dakwah ini kan hukumnya wajib, betul? Sehingga khotib Jumat itu nggak perlu berkeringat-keringat, dia ngomong pelan aja dengar semua. Yang dengar dia apa? Ini pelajaran ini bagi semua pengurus masjid se-Indonesia.
Bukan ini aja, ribuan masjid begini. Kalau masjid saya, 20 tahun yang lalu aja 27 juta mikrofonnya itu. 20 tahun yang lalu ini sound systemnya 27 juta. Sehingga kalau masuk masjid saya orang enak aja ceramah, dengarnya pun nyaman, pakai AC dari situ. Ini AC bagus, mikrofon nggak bagus. Jadi orang kemari ngantuk-ngantuk aja cuma dengar AC ini. Oke, jangan tersinggung pengurus masjid. Ini nasihat untuk agama, betul? Nah, kita lanjut. Siapa yang melihat kemungkaran, dosa besar yang merugikan orang, mesti dicegah dengan kekuasaannya. Fa'il lam yastati, kalau dengan kekuasaan nggak mampu mencegahnya, fabilisani, maka dia harus mencegah kemungkaran itu pakai mulutnya. Ada orang nggak sholat, rame-rame main batu depan masjid. Azan sudah berkumandang, dia masih main batu. Kita datangi. Kalau bisa pakai kekuasaan, pakai kekuasaan. Kalau kita polisi cabut pistol, bubar nggak kau? Masuk masjid, ku tembak batang leher kau nanti. Karena dia punya pistol. Kan polisinya Islam. Ku angkat ke penjara nanti main-main batu kau udah ajar. Nah, masuk sih. Pakai kekuasaan. Kalau nggak punya kekuasaan, pakai mulut. Saudara-saudara, azan sudah berkumandang. Mari kita ke masjid sholat. Tinggalkan itu main batu itu, walaupun tak berjudi, tapi tak boleh. Setelah mendengar azan tidak mengerjakan sholat, fasik namanya, orang berdosa itu. Tak ada lebih penting dari sholat, karena sholat itu tiang agama. Di mulut. Fa'in lam yastati, kalau mulut nggak mampu, fabi qalbi, paling nggak hatinya benci dengan kemungkaran itu, mengingkarinya. Itu mungkar, saya nggak setuju. Paling itu yang paling kecil. Kata Nabi, wadzalika at'aful iman, mengingkari atau membenci kemungkaran dengan hati, itu iman yang paling lemah. At'af, paling lemah. Artinya kalau benci pun hatinya enggak, jangan-jangan sudah tidak beriman itu orang. Berjoget-joget orang rame-rame, hatinya ikut. Jangan-jangan sudah tidak beriman ini orang. Yang bilang Nabi melihat kemungkaran hati benci, betul nggak? Ada kiai perempuan joget-joget ikut pula tepuk tangan. Kata Nabi, hatimu tidak mengingkarinya, itu iman paling lemah. Kalau kau ikut tepuk tangan, macam mana? Ayo. Saya ingin menjelaskan hadis ini, mudah memahamkannya. Kalau kemungkaran kita cuma benci dengan hati, tidak mengubah keadaan, bahkan bertambah buruk, akan bertambah hancur. Ada orang jual narkoba di situ, kita tahu, tapi kita benci dengan hati dia. Jual narkoba. 10 tahun kemudian sekampung ini kena narkoba, semua anak cucu kita kena. Setuju? Setuju. Tidak bisa dibiarkan. Karena membenci dengan hati tidak mengubah suasana, tambah parah ya. Contoh, saya menjemur padi 10 kaleng. Hasil panen sawah saya jemur depan rumah. Saya duduk di kursi menjaga padi supaya padi saya tidak dimakan ayam tetangga. Sedang saya menunggu padi saya dijemur, datang ayam tetangga 300 ekor, dimakan padi saya itu. Terus saya membencinya dengan hati. Satu hari habis lapan itu. Betul? Betul. Tidak bisa dengan hati saja. Kalau kita cegah dengan mulut, cuma 3 kali ini itu bermanfaat. Lebih dari 3 kali tak manfaat. Ada manfaat tapi 3 kali.
Saya sedang jemur padi 10 kaleng, datang ayam tetangga 300 ekor. Saya bentak pakai mulut. Loncat ayam. Berapa menit kemudian datang lagi satu-satu. Makan lagi dia, rame lagi nih ayam. Bentak kedua, dia loncat sedikit dia. Ditengoknya kita cuma duduk, makan lagi dia. Bentak ketiga, cuma noleh dia. Habis itu dia makan. Bentak keempat, anak cuma ces aja. Mulut punya manfaat 3 kali. Yang manfaat kuat itu tangan, kekuasaan. Bangun kita dari tempat duduk kita, kejar-kejar itu ayam, kejar-kejar loncat, kejar-kejar sampai stres dia. 5 menit kita kejar-kejar. Habis itu duduklah kita zikir atau baca Quran. Ayam tuh pelan-pelan datang, umat masih ada si sorban untuk begini. Masih ada. Sampai sore nggak ada ayam datang. Itulah kekuatan dakwah dengan kekuasaan itu. Makanya memilih pemimpin itu harus pemimpin yang soleh supaya dia bisa keluarkan surat. Tidak boleh pegawai negeri tidak sholat berjemaah. Keluar surat bupati, seluruh pegawai negeri sholat berjemaah. Kalau nggak potong gaji 70.000. Takut orang, betul nggak? Tapi kalau bupatinya tukang joget, habis itu sekampung mama ikut joget. Kenapa? Aman, bupati yang nyuruh. Apa nggak rusak seluruh negara ini kalau begitu? Kekuasaan itu penting. Mulut 3 kalinya cuma. Hati nggak manfaat apa-apa, nggak merubah keadaan. Paham? Nah, kita itu khalifah untuk itu. Karena di dunia ini kita tidak memeluk, menjalankan agama dan mendakwakan agama, bukan khalifah kita. Agama ini harus jadi tuntunan hidup kita, barulah kita disebut khalifah. Itu pun belum cukup. Agama ini selain kita jalankan 100%, sekuat tenaga, mastatoktum, sekuat tenagamu. Kalau silap, biasanya silap orang, keliru biasa, terlanjur langkah salah biasa, tapi tobat itu bedanya khalifah Allah. Kalau dia salah dia tobat, enggak dilanjuti ya. Apakah orang bertakwa tidak pernah berbuat dosa? Pernah. Yang nggak pernah berbuat dosa itu cuma Rasul sama Nabi saja. Tidak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Orang bertakwa ada dosa, tapi dosanya nggak banyak karena dia langsung taubat. Qurannya bilang itu. Wa idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang bertakwa itu kalau terlanjur berbuat dosa fahsya, dosa besar yang merugikan diri sendiri, aw zalamu anfusahum, atau itu makanya fahsya itu merugikan diri sendiri, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullah, mereka segera ingat dengan Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, segera dan segera, 2 kali segeranya itu. Fastaghfaru lidzunubihim, itu 2 kali segeranya. Fa-nya itu segera, detik itu juga dia tobat, sinnya segera. Fastaghfaru lidzunubihim, orang bertakwa kalau terlanjur melakukan dosa segera dan sangat segera minta ampun sama Tuhan mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ini kalimat tanya ini, tapi maksudnya bukan bertanya. Siapakah yang paling bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Bertanya. Ini nggak bertanya, ini menafikan dalam ilmu tafsir. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Itu kalimat tanya tapi artinya menidakkan. Paham?
Jangan dipikir kalau orang bertakwa nggak pernah salah, pernah. Tapi dia minta ampun, tobat, sehingga seluruh dosanya diampuni. Nah, ini yang perlu kita pegang. Jangan lari dari agama. Kalau lari dicabut gelar khalifah. Kalau Nabi melanggar agama dicabut gelar nabinya. Berdosa dan dicabut gelar nabinya. Batal jadi nabi. Dan tidak ada nabi yang batal jadi nabi. Nabi itu wajib punya sifat 4. Siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. 4. Betul? Nabi itu wajib siddiq, benar. Kalau Nabi itu dusta, dicabut gelar nabinya dan dia berdosa. Nabi itu wajib amanah, terpercaya. Kalau Nabi berkhianat, berdosa dan dicabut gelar nabinya. Tidak mungkin Nabi berkhianat. Tabligh, Nabi menyampaikan kebenaran. Kalau Nabi menyembunyikan kebenaran, berdosa dan dicabut gelar nabinya. Nabi itu wajib cerdas, fatonah. Kalau Nabi bodoh, berdosa dan dicabut gelar nabinya. Kita umat Nabi wajib punya 4 sifat itu juga. Sama wajib. Orang Islam wajib siddiq, benar. Kalau orang Islam dusta, maka dia berdosa. Setuju? Berarti wajib siddiq itu bagi kita. Cuma tak dicabut gelar nabi. Memang kita bukan nabi. Betul? Apakah kita semua orang Islam wajib siddiq? Kalau kita langgar, kita berdusta, apakah kita berdosa? Itulah khalifah itu. Kita wajib amanah. Wajib apa enggak? Kalau kita berkhianat, apakah kita berdosa? Berarti kita wajib amanah itu. Hari ini orang amanah dimain-mainkan, pakai Quran di kepala. Saya tidak akan korupsi, dana bansos timbannya. Berdosa apa enggak? Dosa. Karena dia tercabut dari khalifahnya. Berdosa, nggak tobat, cabut gelar khalifahnya. Sampah. Bukan khalifah di dunia, tapi sampah di dunia. Orang Islam wajib menyampaikan kebenaran. Kalau dia sembunyikan, yang penting ada. Tapi begitu pakai sudah, yang penting ada. Jangan diganggu. Islam itu rahmatan lil alamin. Kepala tuh kamu. Islam rahmatan lil alamin bukan berarti membiarkan kemaksiatan, betul? Rahmatan lil alamin itu justru menukar kemaksiatan dengan tangan, dengan mulut, atau benci dengan hati. Kalau kemaksiatan dibiarkan, itu bukan rahmatan lil alamin, itu laknatan lil alamin. Laknat lil alamin. Hari ini berat. Orang Islam sendiri hari ini mencaci maki orang-orang yang menegakkan kebenaran. Padahal sifat siddiq, amanah, tabligh, fatolah itu wajib pada diri Nabi dan wajib pada diri orang Islam sebagai khalifah di atas. Hari ini misalnya ada bencong, beberapa orang operasi depan masjid. Kalau malam begini kita pulang dari ngaji, digodanya kita, booking kita dong. Tiap malam begitu, lama-lama remaja masjid ini marah. Dibentuklah satuan remaja masjid, dilarang tuh bencong. Pergi pulang rumah, nggak mau, berkelahi, mau kejar-kejaran, disunting kawan pakai HP. Besoknya keluar di medsos. Apa kata orang-orang Islam? Islam itu bukan seperti itu. Bencong itu juga manusia. Mereka punya hak asasi. Yang disalahkan kepada masjid, bencong dibela. Rahmatan lil alamin, bela bencong. Menteri agama yang dulu bilang begitu. Mereka itu manusia. Mereka harus dirangkul. Nangis pula. Mau Quran kalau bencong. Allah rangkul aku nggak berani kok. Hari ini agama memang dirusak sedemikian rupa. Ada orang menjalankan
sifat yang wajib pada diri Nabi dan wajib pada diri orang Islam, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Orang Islam menyalahkan orang yang menjalankan agama, kan gila itu. Gila nggak tuh? Ya. Tapi terjadi nggak sekarang? Terjadi. Giliran orang nikah diributi. Din Samsudin nikah umur 65. Sudah tua kok kawin. Tua kok kawin. Kawin itu kan syariat Islam. Betul? Perintah Allah kawin itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahlah kamu, nikahkan kamulah wanita-wanita yang layak untuk dinikahi, 2, 3 atau 4. Akan tetapi kalau kamu tidak mampu berbuat adil, 1 lebih baik bagimu. Perintah Allah kan? An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Wa man raghiba an sunnati, siapa benci dengan sunnahku, kata Nabi, dipecat dari umat Nabi, falaisa minni, bukan umatku. Tiba-tiba ada orang nikah diributi, udah tua kok nikah lagi, terus disuruh apa? Dia suruh zina. Nikah kan syariat Islam, betul? Kenapa kita bilang remeh, kita ejek-ejek, kita sinis? Gak boleh rupanya orang tua kawin. Siapa ngurus dia kalau dia gak punya istri? Saya bilang sama istri saya, istri saya 1, saya bilang, kalau aku mati, ku harap kau jangan nikah lagi. Aku tak suka kau nikah lagi. Kata istri saya, enggak lah bang, masalah nikah lagi, aku udah tua. Kalau mati nanti awak hidup sendiri aja, kan ada anak perempuan kita 2. Biarlah kita dengan anak-anak, ada pesantren, saya mengajar pesantren putri saja. Jangan kau kawin. Kalau kawin lagi aku datang, aku banting tempat tidur. Aku yang bikin rumah, aku yang beli tempat tidur, naik pula orang lain, aku banting lah malam-malam. Ketawa dia, apa nanti? Iya betul, aku serius. Nggak suka aku lihatnya. Tiba-tiba beberapa saat kemudian dan nanya, kalau saya mati bang, abang kawin lagi? Aku tengok mukanya. Bilang, iyalah dek, kawin lagi lah. Aku, abang, ya siapa ngurus aku? Kalau kamu, anakmu perempuan bisa ngurus kamu. Kalau aku, siapa ngurus aku? Anak perempuan ku ngurus, cemburu lakinya. Lama kali kau di kamar bapak, ngapain aja kau? Mandikan bapak, apa enggak geger rumah tangganya? Iya ya bang, makanya kalau kau mati aku mesti kawin lagi. Paling tidak ada yang ngurus aku lah. Kata istri saya, iya bang, awak rela kalau itu bagus. Orang masih hidup pun kau boleh aku kawin lagi. Masa nunggu kau mati nggak boleh, kan? Itu Islam. Tiba-tiba kita hina orang kawin lagi dan nikah lagi. Iya, nikah itu sunnahku, betul lagi. Siapa benci dengan sunnahku bukan umatku. Kok kita benci orang menikah?